Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bioka Pratama Sakti. Saya dari mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di sini ingin menjelaskan bagaimana sistem pemancar dan penerima televisi. Televisi adalah penyiaran gambar dan suara oleh gelombang radio atau kabel listrik. Televisi ditemukan oleh John Logie Baird pada tahun 1926. Pemancar televisi terdiri atas dua bagian, yaitu pemancar gambar dan pemancar suara. Pemancar gambar mengubah getaran listrik gambar menjadi sinyal radio amplitude modulation. Pada saat yang sama, pemancar suara mengubah getaran listrik suara menjadi sinyal radio frekuensi modulation yang menghasilkan suara datang bersama-sama dalam suatu alat yang disebut duplexer. Duplexer menggabungkan sinyal radio amplitude modulation dan sinyal radio frekuensi modulation lalu mengirimkan ke antena pemancar. Berikut ini diagram blok pemancar televisi. Yang pertama, kamera televisi. Bayangan dari benda yang akan disiarkan difokuskan pada suatu permukaan sasaran tertentu dari suatu tabungan tetik atau pick up yang terdapat di dalam kamera. Permukaan ini dibagi menjadi kira-kira 367.000 elemen-elemen gambar mikroskopik atau sangat kecil. Cahaya dari bayangan guna memberikan set elemen-elemen gambar. Muatan listrik bervariasi sesuai dengan jumlah cahaya yang jatuh pada tiap elemen. Pola dari elemen-elemen gambar ini di-scan atau diperiksa secara terperinci oleh bekas elektron yang tebalnya kira-kira sama dengan diameter sebuah kepala peniti. Yang kedua, rangkaian sweep. Rangkaian sweep digunakan untuk membentuk scanning berfungsi membagi gambar menjadi elemen-elemen gambar yang kemudian diubah menjadi sinyal listrik oleh tabung kamera. Yang ketiga, rangkaian sinkronisasi. Rangkaian sinkronisasi menghasilkan pulsa-pulsa sinkronisasi yang akan menjamin gambar dan suara yang dipancarkan tetap sinkron. Yang keempat, osilator RF. Osilator RF digunakan untuk membangkitkan getaran gelombang pembawa dengan frekuensi sangat tinggi, seperti very high frekuensi atau UHF ultra high frekuensi. Yang kelima, penguat RF. Penguat RF digunakan untuk memperkuat getaran gelombang membawa sebelum masuk ke modulator. Yang keenam, penguat video. Penguat video digunakan untuk memperkuat getaran listrik gambar sebelum masuk ke modulator. Yang tujuh, modulator. Di dalam modulator, getaran gelombang membawa dimodulasi oleh sinyal video sehingga dihasilkan sinyal radio amplitude modulation. Selanjutnya, diagram blok penerima televisi. Bagian dari diagram blok penerima televisi mirip dengan bagian awal diagram blok penerima radio seperti superheterodyne. Yang membedakan antara kedua diagram adalah lebar frekuensi dan frekuensi antara. Pada penerima radio superheterodyne adalah sekitar 400 kHz, sehingga IF untuk menerima televisi adalah sekitar 34,5 MHz. Setelah bagian tersebut adalah bagian yang berfungsi memisahkan sinyal gambar, video, dan audio serta memisahkan kedua sinyal ini dari pulsa-pulsa sinkronisasi dan pulsa-pulsa garis. Pemisahan terjadi pada keluaran direktor video sinyal gambar tanpa modulasi amplitude modulation diperkuat dahulu oleh penguat video dan kemudian melalui saluran video. Sinyal ini memberikan ke CRT atau tabung sinar katodata untuk mengontrol bekas elektron sinyal suara frekuensi modulation yang masih termodulasi masih tercampur dengan sinyal gambar dan detektor video. Sinyal yang masih bercampur ini melalui saluran suara diperkuatkan oleh penguat suara IF, kemudian detektor suara meneruskan sinyal suara yang menghilangkan sinyal video
Sinyal suara AF keluaran detektor suara diperkuat dahulu oleh penguat AF. Barulah sinyal suara ini digunakan untuk menjalankan pengeras suara. Pertama ada CRT hitam putih. Setiap penerima televisi memiliki sebuah CRT atau tabung sinar elektroda. Tabung CRT ini memiliki sebuah sumber elektron yang menembakkan elektron dan sebuah layar yang dapat dipendar. Di sini berkas elektron disimakkan oleh kumparan magnetik. CRT ini memiliki dua pengaturan waktu. Waktu horizontal mengerahkan bintik-bintik melintang layar atau dari ujung kiri ke ujung kanan. Waktu vertikal penggerakan bintik-bintik ke bawah layar atau dari atas ke bawah dengan kecepatan yang lebih rendah. Yang kedua ada CRT berwarna. CRT berwarna memiliki tiga sumber elektron merah, hijau, dan biru. Sebuah layar kaya dilapisi oleh bintik-bintik fosfor merah, hijau, dan biru yang disusun dalam segitiga. Tiap segitiga memiliki tiga bintik dengan tiap bintik untuk setiap warna. Antara sumber dan layar dipasang masker atau topeng. Bayang berupa selembar logam. Pada lembar logam untuk CRT TV 26 inci terdapat kira-kira setengah juta lubang. Masker bayang berfungsi menjaga agar setiap bekas elektron hanya menumpuk satu bintik fosfor pada layar kaca. Misalnya bekas elektron dari sumber merah hanya menumpuk bintik fosfor merah. Setelah ketiga bekas elektron ditembakkan oleh ketiga sumber elektron, maka ketiga bekas ini akan dibelokkan oleh kumparan menuju ke layar kaca. Ketika sebuah segitiga tertentu didapatkan oleh ketiga bekas elektron, bisa saja bekas merah dan hijau adalah bekas yang kuat, sedangkan bekas biru adalah bekas lemah. Dalam peristiwa ini, segitiga tersebut akan memancarkan cahaya merah dan hijau dengan kuat dan oleh penonton televisi tampak berwarna kuning-kuningan sesuai dengan warna gambar yang ditangkap oleh kamera warna. Sekian dari penjelasan sistem pemancar dari penerima radio. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.